hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Pak RK juga cukup bagus semua, berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ya. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pisang, on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Halo, selamat malam pemirsa. Pemilihan calon gubernur Jakarta menjadi kian hangat karena sejauh ini ada dua nama besar, Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil, yang akan bertarung menjadi Jakarta 1. Anies jelas punya pengalaman memimpin Jakarta, namun Kang Emil juga sukses memimpin Jawa Barat. Dukungan partai politik terlihat kian dinamis jelang pendaftaran di bulan Agustus mendatang. Akankah terwujud tarung Anies versus RK di Pilkada Jakarta? Bersama saya Afifah Malik, inilah Panggung Demokrasi malam hari ini. Dan kita langsung akan membahasnya dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dari Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria. Bang Riza, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari, DPW dari PKB, Pak Hasbiala Ilyas. Pak Hasbi, halo, selamat malam. Halo, malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, dan berikutnya juga hadir juru bicara PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, Irma Huta Barat. Mbak Irma, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, apa kabar Raffi? Kabar baik, terima kasih sudah hadir Panggung Demokrasi. Dan berikutnya juga ada juru bicara dari PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Bang Ciko, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam. Waalaikumsalam. Dan pengamat yang akan mendampingi kami di sini adalah Direktur Eksekutif Foxpol, Pangi Caniago. Bang Pangi, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam semuanya. Malam semuanya. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya akan menyampaikan sejumlah data dari keduanya. Kita lihat materi at large berikut ini. Bicara soal Pilgub Jakarta, ada dua nama yang semakin menguat. Pertama adalah Anies Baswedan dan kemudian adalah Ridwan Kamil. Keduanya sama-sama punya pengalaman menjadi gubernur dan memiliki track record mumpuni dalam memimpin Jakarta. Kita lihat bersama seperti apa rekam jejak dari Abah Anies dan juga Kang Emil selama ini. Kita lihat pertama Anies Baswedan terlebih dahulu. Ia sempat menjadi salah satu calon presiden di pemilu 2024. Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar kalah suara dari pasangan Prabowo Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Sebelum menjadi capres, Anies adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta bersama dengan Sandiaga Uno yang kini menjadi Menteri Pariwisata. Dalam Pilkada Jakarta kali ini, Anies disebut menjadi kandidat terkuat untuk kembali memimpin Jakarta kali kedua. Berikutnya, bagaimana dengan sang penantang Ridwan Kamil? RK yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar pernah menduduki kursi Wali Kota Bandung periode 2013-2018. Nah, Kang Emil ini naik menjadi Gubernur Jawa Barat satu periode di tahun 2018 sampai 2023. Ia juga sempat menjadi tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran alias rival Anies di Pilpres lalu. Selain menjadi penantang, Anies sebenarnya masih terbuka ya peluang dari Ridwan Kamil untuk kembali memimpin Jawa Barat. Bagaimana dengan komunikasi politik yang dilakukan keduanya? Nah, saat ini sudah ada Dewan Pengurus Wilayah Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB yang memberikan surat rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB agar mendukung Anies menjadi Cagup Jakarta. Bahkan DPP PKB juga hendak memasangkan Anies dengan putra sulung Presiden Jokowi yang adalah ketum dari Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Selain PKB, Anies disebut terus menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan PKS untuk memastikan dukungan kepadanya. Termasuk juga
PDIP yang menyebut Anies sebagai pilihan yang menarik. Terbukti dari surat rekomendasi DPD PDIP yang menyatakan mendukung Anies dan memasangkannya dengan kader internal. Ada nama Prasetyo Edy dan juga Charles Honoris. Di satu sisi Ridwan Kamil sebenarnya juga sudah mengantongi surat tugas dari Partai Golkar untuk maju dalam 2 pilkada. Ada pilihannya yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Namun belum diputuskan di manakah Kang Emil akan berlaga. Sepertinya Partai Gerindra tidak mau menunggu lama nih, karena surat rekomendasinya langsung diberikan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta aja untuk menghadapi Anies Baswedan. RK sendiri menyatakan akan mengumumkan keputusannya di bulan Juli mendatang. Namun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan mengusulkan Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi dan juga Partai Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres yang lalu. Begitu juga Partai Demokrat yang menyatakan membuka diri bagi partai yang mau bergabung untuk mendukung RK di Pilgub Jakarta. Sebenarnya seperti apa mekanisme pencalonan kepala daerah di Jakarta? Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menyatakan setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20% kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat. Total kursi di DPRD Jakarta adalah 106, sehingga kalkulasinya sekurang-kurangnya gabungan partai politik harus memiliki 22 kursi untuk bisa mencalonkan paslon mereka. Jadi untuk saat ini belum ada partai yang bisa meraih suara 22 kursi di Jakarta, sehingga parpol harus berkoalisi untuk bisa mengusung calonnya. Nah, ada yang menarik dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, karena di undang-undang ini disebutkan gubernur dipilih oleh rakyat, namun Jakarta memiliki Dewan Aglomerasi yang dibentuk oleh presiden, termasuk kewenangan presiden adalah menunjuk ketua dan anggota aglomerasinya. Bahkan ya banyak yang bertanya mengenai fungsi Dewan Aglomerasi ini apa yang katanya untuk meringankan tugas kepala daerah, tapi kok seakan-akan malah membatasi kewenangan dari kepala daerah yang menjadi pilihan rakyat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas Dewan Aglomerasi hanya harmonisasi, sinkronisasi, perencanaan, sampai evaluasi. Dan tidak akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Nah, belum tahu ya bagaimana prakteknya di lapangan. Semoga tujuannya yang penting satu, yaitu demi kesejahteraan warga Jakarta. Nah, seperti apa para sumber melihat dinamika politik jelang Pilkada Jakarta? Sudah hadir semua narasumber saya di sini. Saya mau tanya yang pertama ke Pak Hasbi. Pak Hasbi ini langsung memberikan surat rekomendasi dari DPP ya, PKB. Kenapa pilihannya Anies tapi udah langsung dipaketin sama Kaisang? Begini Mbak, pemilihan di DKI Jakarta ini, pilkada di DKI Jakarta, memang perhatian semua orang. Satu dari pejabat semua lah, sampai ketua umum partai, sampai di warung kopi ini, semua memperhatikan pilkada di DKI Jakarta. Karena pilkada di DKI Jakarta beda dengan wilayah-wilayah yang lain. Bedanya apa? Bedanya di DKI Jakarta ini, kepemimpinan gubernur ini sangat absolut. Ini salah satu Bang Arija ini kan pernah jadi wakil gubernur. Walaupun 2,5 tahun kalau nggak salah ya Bang. Nah ini perhatian. Absolut gimana? Baru dijelasin ada Dewan Aglomerasi yang nggak absolut lah Bang Hasbi. Kekuasaannya sangat besar. Coba bayangkan wilayah-wilayah lain. Misalnya di Jawa Barat ada bupati, ada wali kota. Ini gubernur DKI Jakarta, dari gedung Percakar Langit sampai tukang beca itu diurusin, sampai WC diurusin sama gubernur. Karena ini bekas wakil gubernurnya, semua diurus itu. Makanya Kenapa Pak Anies? Pak Anies ini kenapa PKB dukung Pak Anies, PKB DKI Jakarta? Orang semua tahu di akhir masa jabatan Pak Anies itu survei Pak Anies 70% kepuasan masyarakat. Pada waktu itu wakil gubernurnya Bang Arija. Makanya, kenapa paketinnya kenapa nggak sama Bang Rija aja? Ayo, kenapa mesti sama Kaisang? Nah ini makanya, terima kasih saya dipertemukan di sini sama Bang Arija. Sudah lama saya nggak ketemu Bang Arija ini kan. Nah makanya pada waktu itu 70% survei Pak Anies itu kepuasan masyarakat. Nah Bang Arija pada waktu itu pas jadi wakilnya. Nah kalau 70% berarti masyarakat Jakarta sampai hari ini, masyarakat Jakarta masih menginginkan Anies. Masih ingin lanjut Pak Anies lagi yang memimpin Jakarta. Ini keberlanjutan. Jadi ini pasti ini menang. Bukan perubahan, keberlanjutan. Pilpres itu tadi Mbak bilang kan Pilpres sudah selesai. Ini sekarang khusus DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta memang track recordnya mau bagus, tidak seperti yang 2 tahun ditinggalkan oleh Pak Anies, ya mau nggak mau harus pilih Pak Anies. Tapi kenapa sama Kaisang?
paketannya. Karena tokoh muda kan PKB partai terbuka. Oke. PKB partai terbuka, siapapun mau masuk untuk mendukung menjadi wakil Pak Anies silakan. Termasuk yang sebelah saya ini. Jadi kalau pasangannya sama Kaisang itu belum harga mati ya? Belum. Tapi Pak Aniesnya udah pasti. Pak Anies, jadi nanti kita serahkan cagupnya ke Pak pasti, Anies. cawagupnya tergantung nanti koalisinya. Koalisinya. Makanya yang sebelah saya ajak ini udah koalisi bareng-bareng. Sama Gerindra. Oh, Gerindra udah punya Ridwan Kamil. Bang Riza, gimana nih Bang? Kalau Gerindra, oke, kalau penjelasannya dari tingkat kepuasan dan lain-lain. Bang Riza juga ikut loh bersama Pak Anies memimpin Jakarta gitu. Tapi gimana? Kok tiba-tiba yang muncul Ridwan Kamil? Pertimbangan internalnya apa Bang? Yang pertama saya ucapkan selamat Idul Adha dulu nih. Mohon maaf lahir batin bagi semua pemirsa. Amin. Apa? Lebih paham Bang Adi daripada Ridwan Kamil di Jakarta. Jadi yang pertama ya tentu semua partai ini ingin memenangkan tidak hanya Pilpres, tapi juga semua pilkada seluruh daerah ya. Termasuk partai kami di Partai Gerindra. Kami punya kalkulasi yang terbaik ya. Kami hormati teman-teman dari PKB, dari PKS yang sudah declare mengusung Pak Anies. Ya. Kami dari Gerindra, alhamdulillah sudah disampaikan langsung oleh Prof. Dasko menyampaikan bahwa Gerindra akan mengusung Pak Ridwan Kamil ya. Kang Ridwan Kamil, juga partai lain. PAN, dan insya Allah yang lainnya. Itu tentu dengan berbagai pertimbangan ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afi, Kang Emil gubernur yang berprestasi di Jakarta, di Jawa Barat. Ya. Tidak hanya sebagai gubernur, tapi perlu ingat beliau sebelumnya sudah pernah menjadi juga wali kota Bandung yang juga sukses. Jadi 10 tahun dia memimpin daerah di tingkat kota, kemudian tingkat provinsi. Dan tingkat provinsi juga Kang Emil bukan sembarangan. Provinsi terbanyak penduduknya di seluruh Indonesia. Ini juga pengalaman. Dan termasuk gubernur yang terbaik dengan berbagai prestasinya. Jadi kami punya keyakinan dan optimisme Kang Emil bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta dengan siapapun nanti pasangannya. Kenapa nggak Jawa Barat aja? Kalau tadi Bang Riza bilangnya udah keren banget di Bandung, Jawa Barat berprestasi, lebih gampang kayaknya jalannya Kang Emil di Jawa Barat dibanding semuanya Jakarta. Punya hitungan kalkulasi. Kang Kalkulasi Emil yang signifikannya di apa? Jawa Barat insya Allah juga menang ya. Di Jakarta juga insya Allah akan menang. Jadi ya kalau orang punya prestasi, punya kemampuan dimanapun ya, diamanahkan, dipercaya, diberi kesempatan, insya Allah bisa menang. Termasuk di Jakarta. Jadi Bang Riza yakin RK menang, Bang Hasbi yakin Anies yang menang. Salah satu yang nyangkut ini nama Kaisang nih Mbak Irma. Jadi Kaisang juga sudah mulai nih banyak statement-statementnya. Bahkan sempat mengatakan kalau realistis ya pilih Anies. Tapi dari PSI sendiri apakah masih test the water dan menimbang atau sebenarnya sudah ada lampu hijau nih ke salah satu kandidat? Kan katanya jawabannya nanti bulan Agustus. Jadi gini. Masih lama ya. Ini kan kalau nama disebut-sebut sekarang semua parpol juga mungkin pakemnya sama ya, melihat dulu survei itu siapa nama yang mendapat dukungan paling besar. Dan saya pikir ya PSI kan partai yang masih muda ya. Kami selalu membuka ya kesempatan untuk berkomunikasi atau berdialog dengan partai lain. Tapi di dalam kerangka sama ininya. Ideologisnya masih sama, tujuannya masih sama. Kalau saya ngelihatnya lebih penting lagi kalau soal Jakarta ya. Sebetulnya kalau Kaisang disebut-sebut itu karena memang mungkin dilihat tadi tokoh muda menurut Mas Hasbi. Jadi masih belum pasti, harus ditunggu sampai Agustus. Saya bahkan melihatnya lebih kepada apa yang akan dilakukan oleh para kandidat ini terhadap kota Jakarta. Ya kan? Itu yang lebih penting gitu ya, daripada sekedar membahas nama. Betul. Karena Jakarta sebagai daerah khusus itu juga kan kita harus memiliki gubernur yang bisa bekerja sama dengan pemimpin tertinggi dengan presiden. Jadi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, merupakan kepanjangan tangan dari presiden, bahwa apapun kebijakan dari pusat itu akan berdampak kepada Jakarta. Daerah pada umumnya, tetapi kan khususnya kepada Jakarta. Lalu juga selama ini kan kita melihat bahwa siapa yang mau menjadi gubernur dicalonkan di Jakarta itu jangan menggunakan itu hanya sebagai stepping stone untuk pencapresan, karena Jakarta ini problemnya besar dan banyak sekali ya kan, yang harus bisa diukur. Yang utama kemacetan, banjir, lalu juga polusi udara dan juga
penyerapan tenaga kerja dengan jumlah populasi yang banyak. Itu saya pikir adalah PR yang besar yang mestinya bisa dipecahkan oleh siapapun yang akan memimpin gitu ya. Ya, kami dari Koalisi Indonesia Maju tentu saja masih belum memastikan ya dari PSI sampai bulan Agustus lah. Tapi dari koalisinya kan udah nyebut tadi ke Bang Kang Emil gitu kan. Iya. Ada rapat bahkan terakhir di istana Pak Jokowi ngumpulin ya, ada Pak Zulhas, Pak Erlangga, perwakilan dari partai koalisi Kim ini. PSI belum menentukan atau masih lihat? Kan harus ada kejelasan bahwa bukan hanya keinginan satu partai saja ya. Kalau di dalam koalisi itu kita melihat kepentingannya lebih jauh, kepentingan nasional. Ini Jakarta menjadi penting karena nanti kita akan menjadi satu kota yang istimewa, tetapi kan ibu kota kita mau pindah. Iya. Ya kan, itu juga nggak boleh lupa bahwa Jakarta secara transisi itu harus menjadi kota yang bagaimana. Oke. Masih menjadi tanda tanya karena fungsi dari Gubernur Jakarta akan berbeda ketika ibu kota sudah pindah ke IKN. Oke, ya baik. kan, tapi sebagai pusat ekonomi, pusat perdagangan, kota bersejarah dan lain-lain itu Tetap. masalahnya sangat besar yang harus bisa dipecahkan oleh siapapun gubernur dan wakilnya. Jadi nggak ngomongin tokoh aja nih ya, tapi siapa yang bisa membawa program yang membangun Jakarta dalam masa transisi udah nggak jadi ibu kota lagi gitu. Betul. Oke, baik. Tapi Betul. PDIP jadi barengan sama PKB. Kayaknya lirik-lirikan sama Anies nih makin kencang. Kalau PSI bilang ya nanti dulu lah, meskipun nama ketumnya ini udah mulai sudah juga ngelirik kan, karena Mas Kaisang bilang ya realistis sama Anies gitu. Apakah sebenarnya PDIP juga realistis melihat ya sama Anies, melihat survei yang sekarang bisa dikatakan cukup tinggi? Sampai hari ini belum ada keputusan itu sama sekali. Jadi yang disebut tadi diusulkan, seakan-akan hanya diusulkan satu nama sebagai calon gubernur itu salah. Ya, DPD itu mengusulkan beberapa nama. Oke, ya kan? siapa Saya tahu bahkan namanya belum pernah melihat itu ada surat-surat yang beredar bahwa itu ada satu nama dan hanya 2 nama calon wakil gubernur itu. Saya rasa itu bukan surat yang kita tahu ya. Yang kita tahu adalah bahkan hampir 10 nama yang ada gitu. Ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Pak Jarot, ada nama beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, ada juga Prasetyo Edi Marsudi yang sekarang ketua DPRD, ada Charles Honoris, ada juga Pak Anies gitu ya. Nah, tapi kan kita berbicara kenapa nama-nama itu muncul dari DPD. Tentunya kalau di PDI Perjuangan yang nomor 1 kita lihat adalah kriteria. Kriteria yang kita patok tuh apa sih? Satu, ideologi. Ideologinya tentu apa? Kita menjaga harmonisasi, harmoni, keberagaman yang ada di satu daerah. Itu kan udah biasa. Itu menjadi core-nya PDI Perjuangan. Yang kedua tentunya ideologi kerakyatan. Semua yang berpihak kepada rakyat kecil, ya kan, pada wong cilik. Nah, yang ketiga tentunya kemampuan untuk menang, nah itu penting juga ya. Nah, menurut PDIP kemampuan paling tinggi untuk menang yang mana? Jadi artinya kompetensi-kompetensi itu harus dimiliki oleh para calon. Nah, calon-calon yang muncul tentunya memiliki kompetensi itu. Itu yang utama. Nah, Mas Anies sendiri tentu bisa dibilang kompeten. Tadi memang mempunyai tingkat kepuasan publik yang bagus ketika dia masih memimpin. Walaupun menurun ya kalau kita survei sekarang tingkat kepuasan publiknya. Tapi juga kalau kita bicara tadi hanya disebut 2 nama, sebenarnya ini juga belum fix bahwa kedua nama itu adalah nama-nama yang sudah pasti akan menang. Tapi udah pasti maju belum? Menurut saya nggak tahu ya kalau Ridwan Kamil ya. Kalau saya jadi Ridwan Kamil saya memilih maju di Jawa Barat ya. Iya kan? Tapi kan ada Kang Deddy Mulyadi dari Gerindra yang ingin maju di situ. Jadi kira-kira begitulah. Kocok ulang nih namanya. Tapi intinya dua itu nama itu kemungkinan sudah pasti maju. Surveinya bagus, tapi bagusnya berapa sih? Belum ada yang mencapai 50%. Jadi sebenarnya semua kandidat punya kans menang. Artinya mereka harus mencari pasangan yang betul-betul mampu untuk mengangkat nilai elektabilitasnya. Itu satu. Yang kedua harus berpasangan dengan partai politik yang mempunyai mesin partai politik yang sudah teruji di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah itu ya. Nah, bagi PDI Perjuangan, setiap partai kita tahu memiliki karakternya masing-masing. Nah, salah satu karakter yang cukup kuat di internal kami adalah untuk mengusung kader. Apalagi ketika kita lihat hasil pemilu legislatif kita itu cukup di atas. Nah, untuk DKI Jakarta kan kita nomor 2. Nah, artinya kita merasa pantas untuk juga mengusung kader. Nah, itu yang utama sebenarnya.
Jadi kalau dibilang selama ini, oh PD Perjuangan akan mendukung Pak Anies, PD Perjuangan akan mendukung Nanti RK. dulu ya. Bukan itu yang utama. Yang utama tadi Kader semua yang saya sebut. Yang Baik. kedua, yang utama harus ada kader kita dalam kombinasi nama itu. Oke, baik. Ditahan dulu Mas Ciko, kita harus jeda Bang Panggi. Apa kemudian bisa ini di atas dua nama antara RK dan Anies ini muncul kuda hitam yang lain atau ternyata perebutannya justru ada di kursi Cawagup? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Melihat RK sendiri sebagai bakal calon lawan di pilkada nanti seperti apa? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Ya, biarlah nanti masyarakat aja yang menilai. Ini apakah memang di Jakarta belum pasti karena Mas Anies juga belum pasti di Jakarta? Kalau ada hubungan sama Mas Anies, hidup saya ya gimana saya. Nggak ditentukan oleh apakah orang lain maju atau tidak. Kan. Saya memang bersahabat dengan Mas Anies. Mendoakan beliau yang terbaik ya. Kontaknya. Tapi optimis nih Pak. Optimis lah, kan survei juga nggak jelek-jelek amat. Mantap. Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Bang Panggi, kalau mendengar penjelasan dari narasumber yang lain gitu ya, ada yang sudah jelas gitu memberikan dukungan, ada yang mungkin masih menunggu, toh masih sampai Agustus lah pendaftarannya dan penetapan di September gitu. Bagaimana Anda melihat ini dinamika ke depannya politik di Jakarta? Iya Mbak Afi ya, kalau kita mencermati dinamika Jakarta itu kan sangat kompetitif dari dulunya. Justru incumbent pun dalam sejarahnya pernah berapa kali kalah seperti Foke termasuk Ahok gitu ya. Jadi kalau tidak diseriuskan oleh incumbentnya itu juga akan ada kemungkinan kalah. Artinya kalau ingin menang harus serius juga. Meskipun memang dalam standarnya pendekatan elektoral kita itu perilaku pemilih itu kan approval ratingnya level confident udah 80%. Itu biasanya jarang kalah gitu ya. Tapi di Jakarta pernah pengalaman juga sampai kalah juga. Justru yang berbahaya menurut saya bukan hasil survei hari ini. Tapi yang Mbak Api bilang tadi, apakah memungkinkan munculnya kuda hitam? Karena kalau misalnya Jakarta dari demografi responden kita baca kemarin, itu kelihatan bahwa pemilih rasionalnya besar, mendominasi. Dibandingkan dalam pendekatan rasional, psikologis maupun sosiologis. Artinya kompetensi, kapasitas mereka memilih karena rekam jejak. Persoalan di Jakarta yang mendesak, mereka tidak lagi sama dengan persoalan di daerah. Tidak hanya sekedar lapangan pekerjaan, sembako mahal, atau persoalan jalan. Tapi lebih kepada persoalan keamanan, optimisme harapan hidup mereka, jaminan dengan kekhawatiran masa depan mereka. Termasuk misalnya hari ini adalah judi online, kemudian soal keamanan ya, begal yang begitu banyak gitu. Termasuk adalah persoalan sampah, lingkungan dan seterusnya. Isu-isu lingkungan justru menarik bagi orang Jakarta gitu. Nah, kalau misalnya incumbent yang dulu itu mampu memberikan harapan, mampu apa yang dibilang Buya Hamka kan pemimpin itu kan mau pusing, mau susah dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Maka muncul pemilih yang kemudian tidak golput ideologis. Karena kalau muncul golput ideologis bagi mereka tidak ada perubahan terhadap nasib mereka. Berganti pemimpin, maka akan muncul strong voters kan, pemilih yang harusnya partisipasinya voter turnout-nya besar gitu. Jadi artinya harapan di Jakarta masih besar karena ada kepemimpinan. Nah yang kedua adalah menurut saya kalau kita baca cermati dalam konteks pemilihan pilkada dimanapun rumusnya sama ini. Dari dulu begitu saja. Harus muncul yang namanya figur gitu. Karena kan kalau hasil survei saya kemarin Voxpol itu pilkada misalnya, orang memilih cenderung preferensi khususnya itu, apa karena partai pengusung kah, atau karena figurnya center of kandidat, atau person gitu. Nah lebih besar memang personalisasi kandidat. Kalau kita beda misalnya dalam pendekatan split ticket voting maupun straight ticket voting, itu misalnya regresi linear ya, independent variable dengan independent variable, itu ada programatik, kemudian diadu dengan isu, diadu dengan person, kemudian diadu dengan yang terakhir adalah partai ID, partisanship, membership di dalam pendekatan orang punya kedekatan khusus secara psikologis maupun ideologis kepada partai. Itu masih dominan 81% itu adalah personalisasi kandidat. Kalau membaca Anies dan Ridwan Kamil nah, ini dua, ini kan semuanya sama-sama populis ini. Saya nggak tahu kemampuan mengatasi masalah mereka, tapi kan pasti ada rekam jejak masing-masing. Tetapi ini sosok semuanya ini orang yang apapun bisa menjadi populis sama mereka gitu.
ini Gen Z milenialnya besar mereka Dapat dua ini. juga nih ya. Dapat, karena demografi Gen Z milenial Jakarta adalah dewa elektoral. Jadi ini penentu. Tidak lagi baby boomers, berarti tidak lagi... cocok kalau misalnya menggandeng cawagupnya tuh anak muda? Nggak perlu cocok juga, karena sebenarnya segmen... Nggak perlu katanya Bang Hasbi. Nggak perlu, karena mereka ini milenial. Ini mereka milenial, bukan jadi orang tua. Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil itu sama? Coba perhatikan media sosial. Jangan-jangan media sosial mereka sendiri yang maintain itu. Nah artinya itu mereka nggak butuh. Sebenarnya nggak butuh sebenarnya. Karena memang mereka ini populis dua ini. Dia ngerti apa yang menjadi jeroan selera rakyat. Dia ngerti tentang pendekatan Michigan, perilaku pemilih. Mereka ngerti betul. Cuma persoalannya, kalau misalnya memang elektabilitas mereka itu sudah tumbuh, tren elektoralnya sudah 80% orang kenal, itu musibah. Kemudian orang suka udah 70%, itu musibahnya adalah tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. Kan racikan elektoral begini Mbak, orang kenal naik level kedua, mazhabnya itu orang suka. Sebagian orang yang kenal ada yang suka, sebagian orang yang kenal ada juga nggak suka. Nah level ketiga yang paling sulit di dalam pendekatan perilaku pemilih adalah bagaimana yang tadi suka itu milih. Baik. Itu kan nggak bisa lagi hanya sekedar baliho, perang-perang spanduk atau bombardir baliho, nggak bisa lagi. Udah ganti lah gaya kampanyenya ya kalau kemudian targetnya udah besar, beda, effortnya besar. Nah dua tokoh ini menurut persis saya per hari ini, baik Ridwan Kamil maupun Anies, itu tingkat kedikenalan, kedisukaannya udah hampir, menurut saya udah hampir penuh. Ini sama nggak sih? Anda melihat ini imbang nggak sih antara Anies lawan Ridwan Kamil ini imbang nggak sih? Atau ada yang ternyata lebih memimpin? Persoalan imbang atau tidak imbang sebenarnya adalah itu kelihatan sebenarnya dari sejauh mana mereka itu diusung oleh partai ke depan. Karena partai ini dia akan mengusung yang bakal menang, Mbak. Pasti, itu semua. Nggak ada partai mau kalah ya, Bang Pangi, pasti kan. Kalau misalnya dua ini memang partai senang ya, kalau kita lihat kan Ridwan Kamil kan hari ini Gerindra. Terus Pak Anies ada PKB tadi ya, berapa partai. Ini kan apakah betul siapa yang berani melawan Anies hari ini kan begitu? Siapa lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies? Nah, bagi Gerindra ini ada lawan tandingnya, Ridwan Kamil. Baik. Tapi bagi Anies dia mengatakan, ya saya nggak perlu pusing soal itu. Saya pusing soal apa yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat gitu. Baik. Kita ngomongin soal tanding ya. Berarti, nah RK ini gimana? Kan dari Gerindra, sementara Golkar sendiri belum mutus ini kan kadernya Golkar gitu, Bang Riza. Yang pertama kami harus sampaikan, Pak Prabowo punya komitmen sejak awal. Karena Partai Golkar termasuk Kang Emil punya komitmen dan konsistensi dalam mendukung Pak Prabowo Gibran. Ya. Untuk itu Pak Prabowo sejak awal sudah menyampaikan akan mengusung Mbak Khofifah di Jawa Timur dan mengusung Kang Ridwan. Ya. Nah sementara Partai Golkar kan memberikan rekomendasi kepada Kang Emil itu 2 provinsi, di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Nah kami sendiri merasa penting, tadi Mbak Irma sudah sampaikan, bahwa provinsi itu atau kepala daerah itu idealnya bersinergi positif dengan pemerintah pusat. Dan juga ikut melaksanakan, memastikan, mewujudkan program-program pemerintah pusat di seluruh Indonesia. Nah untuk itu menjadi penting kepala daerah itu linear atau satu garis dengan pemerintah pusat. Nah atas dasar itu tentu kami ingin mencari figur-figur kepala daerah yang kami yakini tidak hanya memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik, tapi juga bisa memenangkan pilkada di seluruh Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta. Wakilnya Gerindra nggak? Kalau ini anggaplah nih gubernurnya ya rekomendasi Gerindra, tapi jatah Golkar gitu. Wakilnya harus Gerindra nggak? Mungkin Bang Riza maju lagi, karena Bang Riza namanya juga ada di bursa loh Bang. Setiap partai, semua partai, tadi Bung Ciko udah menyampaikan bahwa ingin kader-kader tertampil. Itu normatif dan itu biasa dan itu idealnya begitu. Tapi juga kami kan harus menyadari dan realistis bahwa kalau berkoalisi itu lebih dari 2 partai, 3, 4, 5 apalagi sampai 9 partai, tentu tidak bisa wakil dari 9 partai itu duduk sebagai kepala daerah maupun sebagai calon wakil daerah. Pasti 7 mengalah umpamanya begitu. Jadi hanya 2. Jadi untuk itu nanti akan dibahas lebih lanjut di tim. Nanti partai-partai yang berkoalisi kan akan kelihatan partai mana saja nanti akan berkoalisi mendukung Kang Emil umpamanya. Nah dasar itulah nanti juga tentu akan dibahas siapa calon wakil yang
terbaik. Tapi jadi intinya Gerindra yakin bahwa Kang Emil akan maju di Jakarta. Kan katanya Kang Emil sama Golkar belum memutuskan. Iya itu kan Golkar, kan keinginan kami kan boleh. Kami partai mengusulkan kan boleh. Boleh, kan tapi diusulkan kan harus yakin. Masa Gerindra ngusulin kader ternyata nggak jadi kan malu juga Bang. Oh enggak, kan kita sudah punya hitungan dan kalkulasi. Jadi pasti nih ya Kang Jadi Emil. kami meyakini bahwa Kang Emil punya kemampuan, kompetensi yang baik. Dan kami meyakini Kang Emil bisa dan siap dan memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Waduh. Tidak hanya Jawa Barat. Semoga Partai Golkar percaya dirinya seperti Gerindra nih buat Kang Emil. Insya Allah. Mbak Irma mau nanggapin? Silakan. Tadi menanggapi yang dikatakan oleh Bang Riza, tapi betul bahwa dalam koalisi kan tidak bisa semuanya ingin mendampilkan kadernya. Kalau kami di PSI, nama Mas Kaisang ketum kami disebut-sebut, ya tentu saja alhamdulillah ya kan. Karena yang penting bagi kami juga tadi adalah kriterianya. Dan nomor satu adalah bisa bekerja sama dan linear dengan pemimpin. Tapi kalau Mas Kaisang nggak masalah kan, kakaknya kan jadi wakil presiden kan, jadi harusnya lebih linear lagi. Seandainya bukan Mas Kaisang pun tetap kriteria itu kan harus duluan. Nanti orangnya belakangan harusnya gitu kan. Bahwa kami punya DNA sebagai partai yang anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi siapapun yang ada di situ pasti akan mengusung pluralisme. Dan juga ada nomor satu yang paling penting di DKI ini adalah bagaimana bisa mengelola anggaran itu dengan transparan dan baik, karena besar sekali ya Bang Riza, bahwa anggaran DKI itu hampir 80 triliun satu tahun ya. Berarti 5 tahun berarti lebih dari 400 triliun dan itu adalah satu jumlah yang besar, dan selama ini memang kita harus kembali kepada transparansi lagi. Karena kalau tidak, bagaimana caranya menjaga uang rakyat ketika gubernur atau pemimpinnya tidak transparan. Jadi ada beberapa hal penting yang memang menjadi kriteria bagaimana pentingnya Jakarta dan bagaimana pentingnya menjaga bukan hanya problem yang disebutkan tadi Bang Pangi sudah menyebutkan, tetapi ada juga problem yang selama ini ya kita melihat banyak sekali kebocoran di DKI Jakarta ya kan, dan kebetulan memang PSI menemukan itu harus diteruskan. Karena apa? Karena memang dana yang besar itu kan berarti kemungkinan untuk bocornya juga besar. Jadi itu juga pengawasannya harus lebih ketat gitu. Ya, tapi apakah kemudian kriteria yang disebutkan Mbak Irma itu jawabannya adalah Mas Kaisang? Iya, paling tidak kami mengusung transparansi dan juga si anti toleransi dan anti korupsi itu ya. Itu dulu berarti ya. Baik, kita jalan dulu. Kalau Mas Ketum kan belum pernah jadi kepala daerah ya kan. Jadi itu adalah sesuatu yang memang kalau dibilang harus ada pengalaman kan susah, harus ada pengalaman presiden, harus ada pengalaman kepala daerah. Itu disadari oleh PSI juga ya soal pengalaman di eksekutif dan lain-lain ya. Baik. Mbak Afi, kita jeda dulu. Jadinya itu nanti ditutup usai jeda. Tetaplah bersama kami bersama di Panggung Demokrasi. Baik, bisa kami lanjutkan. Bang Haji, mohon maaf tadi saya potong. Silakan dilanjut. Anda mau menanggapi tadi statement dari Mbak Irma dan juga Bang Riza? Yang pertama, Pak Anies itu paket komplit. Oh ini bukan menjadi kampanye sekalian nih kayaknya. Bukan kampanye, paket komplit. Coba selama Pak Anies mimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, tidak pernah Pak Anies bertentangan dengan pemerintah. Orang Bang Irma bilang tadi ditemukan banyak apa itu nggak transparan tuh maksudnya pemilihan Pak Anies loh. Kalau Pak Anies dibilang tidak transparan, satu-satunya gubernur setelah Pak Ujibowo ya, sama ini dengan Pak Ujibowo, yang dapat WTP 5 kali itu hanya Pak Anies. Ini buktinya, di mana kan transparannya? Kalau nggak ada, kalau pada waktu itu misalnya dibilang lem Aibon, wah maklum PSI pada waktu itu baru masuk, partai baru, partai baru masuk. Tapi kan ada datanya waktu itu PSI bilang. Baru masuk, belum paham mungkin pembahasan anggaran secara gamblang, belum jelas. Buktinya sekarang Pak Anies itu dapat 5 kali kok WTP. Cuman Pak Arija tahu pada waktu itu wagubnya Pak Arija kok. Iya. Betul nggak Bang? Dapat WTP zaman abang. Iya, ini kenapa colek-colek lagi? Iya, maksudnya colek-colek Mas langsung. Adi, waktu kedua saya yang mengusung Gerindra. Pokoknya siapapun yang diusung Gerindra dulu Pak Jokowi Ahok menang, Anies Sandi menang. Nanti Kang Ridwan dengan siapapun diusung Gerindra, insya Allah menang. Oh, jadi siapapun yang dukung Gerindra menang. Iya, belum tentu menang. Lawannya Anies loh kali ini Bang, tapi yakin mau menang. Loh, dulu lawannya bisa menang. Ahok.
menang Anies Sandi. Dulu sebelumnya Pak Jokowi Ahok lawannya incumbent Pak Fauzibowo. Beberapa survei pengamat bahkan hampir semua orang bilang pasti yang menang Pak Fauzibowo. Tapi alhamdulillah yang menang Jokowi Ahok, ya kan? Nah, ketika Ahok maju sebagai incumbent lawan Anies Sandi, yang menang Anies Sandi. Nanti Kang Ridwan, Kang Emil dengan siapapun lawan Mas Anies, insya Allah menang. Oke, gitu, gimana? DPPKD mau tarik dukungan? Enggak, itu kan 2 kali menang, dia bilang menang. Pada waktu itu kan coba kalau kita singgung ngomong Mbak Irma tadi, Mbak Irma bilang intoleran. Justru PKB itu, Pak. Justru PKB kalau udah PKB usung berarti sudah pasti toleransi. Oh gitu. Kalau kita Gus Dur kok nggak mungkin kita nggak toleransi. Nah ini nggak mungkin. Ada yang PKB itu sudah jelas. Nah, mungkin kalau Bang Arija bilang sekali menang, 2 kali menang, ketiga kalinya kalah. Ketika menang. yang bisa calon katanya. Gimana Mbak Irma? Silakan. Partai yang teruji Partai Gerindra di Jakarta. Oke. Tadi kan Mbak Irma bilang yang harus digarisbawahi itu harus jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan tidak bertentangan dan tidak menjadi antitesis. Kan kita pernah lihat. Kalau Anies berat dong gitu kan. Jadi antitesis apa gimana gitu. Harusnya gini, kita harusnya sorry Mbak Irma ya, kalau saya agak kurang setuju dengan narasi-narasi seperti itu. Itu narasi seperti sedang berkampanye untuk mengusung orang yang sudah pasti harus dekat dengan pemerintahan pusat. Karena sebenarnya itu udah tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau sampai gubernur itu subordinasi dari dia keluar dari dari garis pemerintah pusat, ya dia sudah salah. Dia sudah melanggar undang-undang. Karena ada undang-undang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dia adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan dia bertanggung jawab pada presiden melalui menteri dalam negeri. Jadi itu clear. Jadi sebenarnya seharusnya dipilih rakyat, jangan lupa loh ini ngomongin pusat tapi ini yang dipilih rakyat loh ya kan? Dipilih rakyat, tapi dia tentunya boleh berinovasi, boleh melakukan hal-hal yang demi kemaslahatan masyarakat dan umat di wilayahnya. Itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau kita bicara undang-undangnya udah ada. Jadi harusnya kita nggak harus khawatir. Nah kan masalahnya kita selalu mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya sebenarnya sudah ada diatur oleh undang-undang. Artinya apa? Artinya moral-moral manusia ini yang harus dirubah. Nah kan gitu ya. Tapi kita berharap tentunya sinergitas itu tentunya harus ada. Saya setuju. Karena tapi kan kembali lagi semua udah diatur dalam undang-undang. Dan saya meyakini baik itu Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil adalah tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin yang kita lihat memang suka atau tidak suka, dia punya tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi dua-duanya. Tingkat elektabilitasnya juga, akseptabilitasnya juga ya terlepas dari mungkin tadi disampaikan karena semua didukung oleh Gerindra gitu ya. Kata Bang Riza loh, ya kan kata Bang Riza loh. Jadi menurut Bang Riza faktor kemenangannya ada Gerindra jadi gitu. Pada prinsipnya kedua orang ini sangat mumpuni dan mungkin akan ada lagi nama-nama lain yang muncul. Ini kan yang selama ini yang muncul kedua nama itu. Tapi saya ulangin lagi bahwa walaupun elektabilitasnya bagus, elektabilitasnya tidak ada yang melebihi 50%. Artinya masih beatable dua-duanya. Artinya mereka penting untuk menggandeng partai politik atau tokoh-tokoh lain yang bisa mengangkat itu. Oke, Bang Panggi, siapa yang paling signifikan digandeng kalau ternyata 2 nama ini anggaplah per saat ini kita bahas kan 2 nama ini, siapa yang kemudian paling signifikan? PSI dengan anak muda atau ternyata ada Gerindra, PKB, Golkar, kan banyak juga. Kira-kira siapa yang menjadi mesin maksudnya gandengnya Anies sama Ridwan Kamil? Iya, yang siapa yang harusnya kira-kira? Ya, pertama tentu akan menggandeng yang kolomnya beda, segmen pemilihnya harus beda. Yang kedua adalah tentu itu membantu memulihkan elektabilitas yang ada kekurangan. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian semua partai hari ini yang saya khawatirkan nih ingin menyodorkan dengan mendukung Ridwan Kamil, mendukung Anies tapi bersyarat. Syaratnya adalah kader mereka jadikan sebagai cawagup misalnya. Yang kita harapkan ini Gerindra udah canggih sama Golkar hari ini. Menyiapkan lawan tanding yang kira-kira bisa sebanding untuk melawan Anies. Persoalan menang atau kalah kan soal lain nanti. Kan ini kompetitif, ini dinamika masih ada. Ya, kita dalam pilkada nggak bisa mengatakan kans besar menang. Buktinya banyak juga yang elektabilitas di ujung itu yang nyalip, yang tikungan terakhir itu bahaya kan. Banyak juga kepleset kan. Nah artinya begini, saya mencermati Mbak Afi, justru di dalam kontestasi koalisi ini, kan biasa pendekatan koalisi kan lemprekatnya adalah ideologi lah, programatik lah, kemudian pendekatan persamaan kepentingan atau official seeking, kan itu aja.
bagaimana menang kan, bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kan itu saja rumusnya dari dulu begitu aja mazhabnya. Iman politiknya begitulah. Tetapi dalam konteks ini saya baca, kalau kita mencermati ini akan terjadi namanya adalah ini dijodohkan oleh DPP gitu. Oke. Jadi artinya ini Macomblangnya DPP nih ya. Ini seperti menjadi koalisi langit gitu. Urusannya DPP. Ini yang menjadi persoalan. Buktinya selera rakyat sejauh mana? Dulu pernah di PDIP juga saya pernah dengar waktu itu Arif anaknya Boy Sadikin kalau nggak salah waktu itu. Itu kan grassroots ada keinginan waktu itu. Tetapi DPP kan punya hak veto dibilang oleh Bang Ciko tadi bahwa ternyata jangan-jangan hak vetonya ada di DPP. Nah, tapi hati-hati. Itu saya pernah sampai Bang Ciko. Hati-hati betul mencermati mana yang suara grassroots, akar rumput. Jangan kemudian split dengan suara elit DPP. Harus dicermati betul mana yang selera rakyat, mana yang keputusan DPP. Seringkali itu nggak klik antara DPP dengan rakyat. Bukan pengurus daerahnya. Sekarang ini kan pengurus daerahnya kan ketua-ketua DPD ini. Tapi jangan-jangan dalam pilkada ini saya ada kecenderungan ini. Semuanya diputuskan oleh DPP, bahkan koalisi pun ada kemungkinan koalisi DPP. Mungkin nggak semua diputuskan oleh presiden. Anda lihat peran Pak Jokowi nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak potensi cawe-cawe lagi? Dijawab usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita seperti pertanyaan saya sebelum jeda nih. Kemudian ada nggak sih ruang presiden akan tanda kutip cawe-cawe lagi? Karena mau nggak mau ini anak bungsunya nih yang maju. Ada yang bilang bahkan anak kesayangan gitu. Bang Panggi, Anda melihat ada potensi itu nggak sih? Iya, dari sinyal Pak Anies kan mengatakan tidak memungkinkan karena ada MA yang putusan itu kan. Jadi bisa dong. Ya, termasuk PDIP nampaknya agak sulit menurut saya ya untuk mengusung. Tetapi Mas Kaisang ini kan bagian dari dianggap kekuasaan. Artinya ini lapangan bisa nggak datar kan kalau Kaisang maju. Lapangan ini kan mesti datar karena nggak ada incumbent walaupun ada Pak Anies. Tapi dengan bertarung majunya Kaisang ini lapangan seperti ada potensi kekuasaan lagi yang berkuasa gitu. Jadi ini membuat peluangnya besar. Memang Kaisang peluang besar untuk Kaisang maju. Ya, peluangnya besar karena memang partai, Pak Jokowi, meskipun memang partai menentukan hari ini ada PKS ada 18, kemudian ada PDIP 15, Gerindra 14 kursi. Ini kan penentu lah. Tetapi saya mencermati kalau melihat residu Pilpres, itu kelihatan chemistry-nya memang PKB sama PKS sama Nasdem itu kan kelihatan masih ada residu-residu itu. Nah, begitu melihat misalnya PDIP ketika dengan Kaisang, ini kan agak deadlock gitu. Nah, terutama begitu juga Gerindra dengan Golkar itu chemistry-nya dapat juga. Nah, persoalannya kalau kemudian sekarang, Bang, ada peluang Gerindra sama Golkar nih. Kalau Gerindra memang merasakan bahwa kekuasaan itu Pak Jokowi hari ini termasuk Golkar, kemungkinan Kaisang dikasih jalur lagi, dikasih traik lagi. Makanya tadi Bang Ciko bilang ada gitu. Nah, persoalan tadi terakhir banjir macet itu tadi. Nah, ini Mbak Api, persoalan macet banjir itu ada lucuan rakyat loh, lucu rakyat. Jadi jangan Jakarta itu dianggap itu macet selesai karena lebaran, ya kan? Banjir selesai karena musim panas. Nah, itu kan sebenarnya juga persoalan yang tidak pernah teratasi dari dulu. Jadi yang bisa memberikan minimal program yang baik untuk dua permasalahan itu bisa mendapatkan hati dari warga Jakarta. Anda melihat itu? Iya, artinya mampu mengurai persoalan yang fundamental dari level hulu sampai level hilirnya. Tapi kecenderungan elektabilitas itu tokoh populis yang dilihat. Tidak melihat kemampuan mereka mengatasi masalah. Atau siapa pemimpin yang kira-kira mampu mengatasi masalah. Tapi kan yang dilihat adalah populis. Populis itu adalah ya selera elektabilitas. Balik lagi ke selera elektabilitas. Ada yang, Bang Hasbi ada yang bilang bahwa kayaknya nih PKB mencoba peruntungan Pilpres nih ya kan. Mengawinkan satu tokoh dengan yang mungkin masih terah dengan kekuasaan. Atau minimal ada keluarga dengan presiden gitu. Apakah benar arahnya ke sana? PKB jadi... kenapa Kaisang gitu? Siapa PKB jadi pemimpin Pak Anies. Pak Anies nggak coba-coba. Ini bukan jadi pemimpin yang coba-coba untuk Jakarta. Pak Anies sudah di Jakarta. Kaisang itu Pak, kalau namanya wakil itu cukup ngikutin gubernurnya. Dan Mas Kaisang sudah jadi ketua umum
Lebih dari kita orang, kita baru jadi ketua DPD kok dia jadi ketua umum. Dia udah ketum ya? Udah ketum. Ada 8 kursi lagi? 8 kursi lagi. Tapi Pak Jokowi bilang melarang, kata Pak Zulhas. Berarti nggak diragukan itu kalau dia ketua umum. Jadi, sekarang Mbak meragukan nggak ketua umum yang ada? Ya kita lihat aja nanti kan waktu yang akan membuktikan. Tapi Pak Jokowi bilang melarang untuk Kaisang untuk maju. Anda lihat? Wah kalau soal itu saya nggak ngerti. Anak itu urusan anak mau bapak. Biasanya anak bontot itu paling disayang. Jadi? Biasanya anak bontot kita susah untuk menolak. Berubah nggak nanti Pak Jokowi kira-kira? Ya mudah-mudahan berubah Anies Kaisang. Anies Kaisang nih, Anda yakin? Kalau Bang Riza gimana? Ya saya kira itu kan pilihan dari partai pengusung ya. Kami tidak ikut mencampuri ya. Yang penting bagi kami Partai Gerindra punya keinginan bahwa Kang Emil bisa menjadi calon di Jakarta. Tidak hanya direkomendasikan tapi juga diusung oleh partai-partai lainnya selain Gerindra dan memenangkan pilkada. Saya 2,5 tahun di Jakarta mengerti betul permasalahan-permasalahan Jakarta dan bagaimana mengatasinya. Saya punya keyakinan bahwa Kang Emil mampu menjadi gubernur yang baik, bahkan lebih baik memimpin Jakarta ke depan. Tidak hanya mengatasi masalah macet, masalah banjir, pengalaman lapangan pekerjaan, tapi masalah-masalah tadi Mas Pangi sampaikan betul, masalah keamanan ke depan menjadi penting untuk diatasi ya. Kemudian juga masalah-masalah seperti sembako ya harus diatasi, inflasi dan sebagainya, termasuk polusi udara. Banyak sekali masalah di Jakarta, apalagi ke depan 5 tahun ini adalah masa transisi ya, ibu kota ke IKN. Jadi gubernur itu seperti Kang Emil itu seorang engineer, apalagi teknik ya, teknik arsitek, dia memahami benar masalah-masalah teknis. Jadi ke depan itu dibutuhkan tidak hanya gubernur yang pintar, cerdas, visioner, tapi punya kemampuan strategis dan taktik dan teknis mengatasi masalah untuk membangun sinergi positif antara DKI Jakarta dengan IKN. Saya kira itu salah satu poin. Dan jawabannya Kang Emil menurut Kang Gerindra. Emil adalah salah satu calon yang terbaik dan alhamdulillah Gerindra sudah menyampaikan komitmen. Kita tunggu nanti respon daripada Golkar. Saya yakin Golkar adalah partai besar, partai yang dewasa, mempertimbangkan untuk kepentingan yang lebih baik ke depan. Kalau yakin ke depan itu berarti sama Gerindra sama Golkar sekarang nih belum shake hand nih untuk ya udah gitu shake hand untuk Kang Emil. Golkar ini partai yang punya hubungan yang luar biasa, apalagi Pak Prabowo juga dulu kader Golkar. Jadi tidak diragukan lagi lah hubungan baik antara Partai Gerindra dengan Partai Golkar. Sudah sehatilah. Jadi apa yang menjadi harapan Partai Golkar tentu juga menjadi harapan Partai Gerindra, gitu juga sebaliknya. Oke, silakan Mbak Irma. Jadi Mas Kaisang ini kira-kira nunggu apa? Bakal maju apa enggak? Udah ada yang dukung ya kan? Kemudian tadi pengamat juga bilang, wah ternyata faktor X Mas Kaisang ini bisa signifikan gitu. Iya, karena kan memang itu nama-nama yang muncul itu kan juga dari bawah ya, makanya PKB mengusulkan, lalu juga RK dengan Kaisang, Anies dengan Kaisang, artinya Kaisang diharapkan menjadi wagub, ya kan? Kami kan juga partai, kami punya 8 di DPRD DKI, artinya dalam untuk sosok wagub itu juga kan ada nama-nama yang disaring dan kami hanya melihat nama yang muncul nanti bulan Juli akhir baru diputuskan. Ada nama Grace Natali, ada nama Kaisang Pangarep tentunya, ya kan? Prastio. Iya, jadi komunikasinya nih PKB sama PSI gimana? Kira-kira lampu hijau nggak sih Kaisang akan minimal milih Anies dibanding sama Ridwan Kamil? Kalau wagub ini Mbak masih terbuka. Ada Kaisang, ada dari PDI, Pras, Pak Pras, yang lebih pengalaman juga di DKI Jakarta. Iya, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini harus menjadi agenda yang berbeda daripada pemilihan untuk Jakarta sebelumnya karena kita kan akan punya IKN ya kan, dan kita juga punya cita-cita 100 tahun kemerdekaan bisa menuju Indonesia Emas. Artinya 2045. Jadi tahun dari 24 ini sampai ke 20 tahun mendatang itu bagaimana Jakarta ini akan menjadi apa? Dan sangat penting untuk bisa bersinergi atau lurus dengan pemimpin di pemerintah pusat. Baik. Karena Jakarta kan juga istimewanya wali kotanya nggak dipilih, walaupun harusnya dipilih ya kan. Kalau wali kotanya ditunjuk gitu ya. Kalau mau melihat ya, bagaimana gubernur banyak sekali tanggung jawabnya. Kan ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat yang ditunjuk. Baik. Padahal di tempat lain dipilih gitu. Nah harusnya sih kita juga bisa berpikir out of the box. Kenapa wali kotanya juga nggak dipilih?
Ada 4 yang kita harus pilih berarti ya. Oke, baik. Ya Jadi dong? intinya harus kesinambungan garis lurus tuh ya. Karena kita kan masih ingat ada peristiwa seperti 212. Jangan sampai ada lagi yang diturunkan, jangan sampai lagi bertentangan dengan pemerintah pusat. Karena itu akan bikin kita menjadi terhambat menuju ke jalan tol ke Indonesia Emas itu. Bang Ciko, terakhir. That's why it's very important. Sekaligus. Walaupun sudah ada undang-undang yang menurut Bang Ciko, korupsi juga udah ada undang-undangnya. Tapi Your closing statement, termasuk kartu Ahok bakal maju lagi nggak sih? Bagi PD Perjuangan tentu yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mencari pemimpin yang bisa menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depannya, daerah khusus Jakarta, terkait aglomerasi, terkait juga statusnya yang bukan lagi ibu kota, dan artinya penganggaran-penganggaran yang berbeda dan prioritas yang berbeda. Nah itu yang utama, dan kami meyakini dari kader internal kami banyak sekali yang mampu, dan kita pasti masuk bursa nih, pasti harus akan masuk terpilih. bursa, either calon gubernur atau calon wakil gubernur. Oke, baik, terima kasih banyak para narasumber saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kami. Dan pemirsa tidak bisa dipungkiri meski ibu kotanya nanti berpindah, masih banyak daya tarik dan juga kepentingan yang diperebutkan di Jakarta. Tak ayah sejumlah elit parpol tak ingin kehilangan singgasana di Jakarta dengan beragam cara, tapi sah-sah sajalah bersaing. Perlu dicatat, harus dengan elegan dan tidak ada kecurangan. Yang perlu diingat adalah kesejahteraan rakyat Jakarta yang perlu diperjuangkan, bukan kepentingan elit parpol yang pragmatis. Saya Feni Malkuduri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.